Para travelers, tahukah Anda terkait budaya Siri dan Pinang di Indonesia? Nah, Siri dan Pinang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya di Indonesia. Siri dan Pinang adalah dua bahan yang telah melambangkan budaya Indonesia selama berabad-abad. Keduanya memiliki jejak sejarah yang panjang dalam tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan telah menjadi bagian integral dari berbagai upacara adat, ritual, dan acara sosial di Indonesia. Praktik ini memiliki nilai sosial dan sekaligus telah menjadi simbolis persahabatan dalam tradisi beberapa kelompok masyarakat Indonesia. Meskipun saat ini kebiasaan mengunyah siri hanya merupakan fenomena kecil dalam masyarakat, tetapi bagi kalian para travelers yang pernah mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Sulawesi, hingga wilayah timur seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua, tentu masih dapat menemui tradisi tersebut. Budaya mengunyah siri dan pinang sering disebut dengan berbagai nama dalam bahasa daerah, seperti nyiri, minang, bersugi, bersisik, menyepah, atau nyusur. Hingga saat ini, tradisi ini masih umum dilakukan oleh generasi tua, baik laki-laki maupun perempuan di beberapa daerah di Indonesia. Asal-usul tradisi ini belum dapat dipastikan dengan jelas. Konon, kebiasaan mengkonsumsi siri dan pinang sudah ada sejak zaman Neolitikum, sekitar 3.000 tahun yang lalu, dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Asia Tenggara. Pendapat mengenai asal-usulnya beragam. Ada yang beranggapan tradisi ini berasal dari India, tetapi ada juga yang meyakini bahwa tradisi ini berakar dari Kepulauan Nusantara. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pinang dan siri merupakan tanaman asli Indonesia. Tradisi mengunyah siri memiliki posisi penting dalam budaya Indonesia dan tampak lebih mendalam dibandingkan di wilayah lain di sekitar Asia. Tradisi ini terlihat hadir dalam hampir semua ritual, mulai dari kelahiran, inisiasi kedewasaan, perkawinan, hingga kematian, serta dalam ritual dan praktik penyembuhan dan persembahan kepada roh leluhur. Dahulu, mengunyah siri dan pinang bukanlah preferensi pribadi, melainkan menjadi bagian dari ritu sosial bagi setiap orang dewasa. Menolak nyiri atau tidak menawarkan siri saat ditawari dianggap sebagai penghinaan. Meskipun di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan dalam bahan-bahan yang digunakan untuk menyiri, secara umum terdapat 3 unsur utama, yaitu pinang, daun atau buah siri, dan kapur siri atau disebut juga injek dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahan ini diperoleh dari melumat cangkang kerang. Meskipun terdapat perbedaan kepercayaan yang menyertai tradisi ini di berbagai wilayah di Nusantara, pinang dan siri tetap menjadi bagian yang dihormati dalam kebudayaan lokal Indonesia selama ribuan tahun. Nah, para traveler sekalian, jangan di-skip dulu ya, karena pada kesempatan kali ini, Jelajah Indonesia akan mengajak para traveler sekalian untuk menyaksikan bagaimana keseruan tradisi siri pinang di Indonesia.
Yuk, tanpa lama-lama, langsung saja mari kita saksikan catatan sejarah sirih dan pinang di Nusantara. Hai para travelers, di episode ini kita akan membahas dua hal penting terkait budaya sirih dan pinang di Indonesia, yakni terkait catatan sejarah dan simbol-simbol pinang dalam tradisi masyarakat Indonesia. Yuk langsung saja kita mulai dari catatan sejarah. Usia panjang tradisi mengunyah sirih di masyarakat Nusantara dapat terlihat dalam beberapa relief, seperti di Candi Borobudur abad ke-8 dan Candi Sejiwan abad ke-9. Relief tersebut menampilkan gambaran tempat sirih dan tempat meludah atau dubang, serta pahatan orang yang sedang mengunyah, yang kemudian diartikan sebagai adegan mengunyah sirih oleh para arkeolog. Menurut catatan Anthony Reid 2018, pada masa dinasti Tang abad ke-7 hingga ke-10 Masehi, Cina telah banyak merujuk penggunaan dan ekspor pinang dari daerah yang diduga sebagai Indonesia. Qian Jukuan mencatat bahwa pada abad ke-12 di Poni, mungkin saat ini Brunei, sirih sering digunakan dalam ritual pernikahan dan seremoni istana. Di Cina, istilah untuk pinang pada masa dinasti Tang adalah pinlang, yang kemungkinan diambil dari bahasa Melayu, yaitu pinang. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang pernah didominasi oleh kerajaan Sriwijaya seperti Sumatera, Semenanjung Melayu, dan Borneo Barat menjadi sumber komoditas ini. Pada abad ke-16 hingga ke-17, seperti yang diungkapkan oleh Anthony Reid, banyak catatan mengenai tradisi mengunyah sirih yang dilakukan hampir di seluruh wilayah Asia tropis. Bahkan, karena sirih dianggap sebagai salah satu kebutuhan penting, kantong uang yang diterima oleh budak milik Belanda pada abad ke-18 disebut uang sirih. Nyirih menjadi medium tata krama dalam penerimaan tamu, mirip dengan fungsi teh, kopi, atau rokok dewasa ini. Selain itu, nyirih juga memiliki simbolisme dalam berbagai ritual, digunakan sebagai obat pencernaan, pasta gigi atau penyegar mulut, dan bahkan sebagai penenang atau penangkal rasa lapar. Beberapa bahan tambahan dalam nyirih seperti yang disebutkan oleh Anthony Reid antara lain kamper, cengkeh, pala, ambar, kapulaga, dan minyak rusa. Bahan-bahan ini sudah tercatat dalam literatur Sanskerta sejak abad pertama Masehi. Selama perkembangan selanjutnya, gambir dan tembakau juga menjadi bahan tambahan dalam tradisi nyirih. Bahkan, sejak akhir abad ke-18, kombinasi dari dua bahan tambahan ini ditambah sirih, pinang, dan injet menjadi standar umum dalam tradisi mengunyah sirih. Menariknya, budaya nyirih ini diadopsi oleh bangsa Eropa yang tinggal di Hindia Belanda pada masa lalu. Mereka juga percaya bahwa nyirih baik untuk kesehatan gigi. Namun, seiring dengan penyebaran pendidikan barat, tradisi mengunyah sirih mulai ditinggalkan, terutama setelah munculnya tren merokok. Kebiasaan nyirih dianggap jorok dan tidak higienis, sedangkan merokok dianggap sebagai simbol modernitas.
Pada saat itu, perbedaan budaya antara bangsa Eropa dan bangsa Indonesia semakin tajam. Di beberapa wilayah seperti Bugis dan Makassar, kebiasaan nyiri hampir menghilang pada tahun 1950-an. Sementara di Jawa, Bali, dan Sumatera, pengaruh kolonialisme dan modernisasi berjalan lebih perlahan. Kini, tradisi nyiri hanya ada dalam masyarakat tradisional atau masyarakat adat yang kurang terpengaruh oleh modernisasi. Dari tradisi ini, kita dapat memahami perjalanan proses kelangsungan dan perubahan sebuah budaya dari masa lalu hingga saat ini. Yang berikutnya terkait makna dan simbol siri dan pinang. Siri pinang memiliki peran penting dalam budaya dan tradisi Indonesia, baik dari segi fungsi maupun simbolisme. Berikut adalah beberapa fungsi dan simbol siri pinang dalam konteks budaya dan tradisi Indonesia. Fungsi sosial dan budaya. Mengunyah siri pinang adalah bagian dari tata krama dan adat istiadat dalam masyarakat Indonesia. Tradisi ini digunakan sebagai tanda penghormatan dan penghargaan terhadap tamu yang datang berkunjung, serta dalam upacara pernikahan, adat, dan ritual tertentu. Fungsi yang berikutnya sebagai stimulan. Siri dan pinang mengandung zat stimulan yang dapat memberikan rasa segar dan mengaktifkan kelenjar ludah. Ini memberikan sensasi rileks dan membantu meredakan stres. Fungsi kesehatan mulut dan gigi. Dalam tradisi pengobatan tradisional, siri pinang dianggap memiliki sifat antimikroba yang membantu menjaga kesehatan mulut dan gigi, mencegah bau mulut, dan mengurangi infeksi bakteri. Fungsi siri pinang sebagai simbol keharmonisan. Siri pinang dalam tradisi pernikahan dianggap sebagai simbol keharmonisan dan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Siri pinang tetap menjadi bagian penting dalam budaya dan tradisi Indonesia, meskipun penggunaannya mungkin telah berubah seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi. Namun, nilai dan makna simboliknya tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Indonesia. Demikianlah perjalanan kita dalam mengupas tradisi mengunyah pinang di Indonesia. Melalui tradisi yang kaya makna ini, kita belajar lebih dalam tentang kearifan lokal dan keunikan budaya Nusantara. Semoga episode ini memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman kita tentang warisan budaya Indonesia. Jangan lupa mampir di video kami yang lainnya di channel Jelajah Indonesia untuk petualangan-petualangan menarik lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih telah menemani kami. Bye-bye.